Selamat siang, adik-adik mahasiswa yang berbahagia, tetap semangat ya. Kembali lagi di mata kuliah persamaan diferensial ya. Pada minggu lalu kita telah mendiskusikan mengenai materi awal yaitu pengertian dari persamaan diferensial, kemudian jenisnya, kemudian orde serta derajatnya. Nah, dari pekerjaan yang sudah kalian submit, saya lihat sudah bagus semua ya. Akan tetapi sepertinya masih ada yang belum. Jadi tolong segera diupload ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai penyelesaian persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial. Karena kemarin kan ada dua jenis ya, persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, pada kesempatan ini atau pada mata kuliah ini kita akan fokusnya di persamaan diferensial yang biasa ya, sehingga kita fokus di penyelesaian persamaan diferensial biasa. Nah, penyelesaian persamaan diferensial biasa yang dinyatakan sebagai f, x, y aksen, y double aksen sampai y turunan ke n sama dengan 0 adalah sebuah fungsi yx dengan turunan-turunannya sampai orde n yang kontinu pada selang x lebih dari a dan x kurang dari b yang apabila disubstitusikan ke PDB diperoleh identitas persamaan. Jadi PDB-nya ini ya. Nah, grafik YX pada bidang XY disebut sebagai kurva penyelesaian. Nah, lalu penyelesaian PDB sendiri itu terbagi menjadi dua ya, penyelesaian umum dan penyelesaian khusus. Nah, untuk penyelesaian umum di sini dikatakan bahwa penyelesaian umum PDB orde n di selang I jika penyelesaian tersebut memenuhi PD yang diberikan. Kemudian penyelesaian tersebut memenuhi n konstanta sebarang C1, C2 sampai Cn. Kemudian untuk penyelesaian khusus PDB orde n di selang I itu jika penyelesaian tersebut memenuhi PD yang diberikan, kemudian penyelesaian tersebut memenuhi n konstanta tertentu. Jadi C1-nya itu langsung ada nilainya. C1 misalnya C1 sama dengan S1, C2 sama dengan A2 dan seterusnya sampai misalnya Cn sampai Cn sama dengan An. Nah, bedanya khusus dengan umum adalah di ininya ya, konstantanya ya. Kalau yang umum C-nya ini kan belum tahu C siapa kan, yang penting suatu konstanta. Tapi kalau khusus ini konstantanya itu sudah jelas suatu bilangan atau apa seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita membahas untuk masalah nilai awal terlebih dahulu ya. Misalnya diketahui persamaan diferensial y turunan ke n sama dengan fxy y aksen sampai y turunan ke n-1, dimana diketahui y x0 jadi nilai awalnya sama dengan y0, y aksen x0 sama dengan y1 dan seterusnya sampai y turunan ke n-1 x0 sama dengan yn-1, ini disebut sebagai nilai awal. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Selesaikan nilai awal y double aksen sama dengan e pangkat negatif x, diketahui y0-nya sama dengan 1 dan y aksen 0-nya sama dengan 2. Nah, karena di sini diketahui nilai awalnya adalah y aksen dan y maka dari persamaan diferensial yang diketahui di sini yaitu y double aksen ya, kita harus mencari y aksen dan y-nya. Nah, bagaimana cara mencari y aksen dan y dari y double aksen sama dengan e pangkat min x? Nah, dari sini kedua ruas kita integralkan ya. Kedua ruas kita integralkan. Kemudian ruas kiri integral dari y double aksen. Kemudian ruas kanannya integral dari e pangkat min x dx. Nah, mungkin Anda masih ingat ya integral dari e pangkat min x dx ya waktu di kalkulus turunan ya. Nah, integral dari e pangkat min x dx ini kita misalkan bahwa min x itu adalah u, kemudian kedua ruas ini kita turunkan jadi du
sama dengan min dx ya, kedua harus diturunkan. Kemudian dari integral e pangkat min x dx ini min x nya diubah jadi u ya, karena dimisalkan di atasnya. Kemudian dx nya diubah jadi, karena min dx sama dengan du, maka dx nya kan min du ya, min du ini integral, jadi negatif integral e pangkat u du itu sama dengan negatif e pangkat u plus c sama dengan e pangkat min x plus c. Nah, karena integral e pangkat x dx itu kan e pangkat x ya, sama halnya integral e pangkat u du itu juga e pangkat u. Nah, hasilnya ini c-nya kita namai dulu menjadi C1. Nah, selanjutnya karena nilai awal tadi kan udah diketahui ya, y aksen 0 sama dengan 2 kan. Nah, ini y aksen 0 sama dengan 2. Kemudian 2 ini kita pindah ke ruas kiri ya. Jadi dimasukkan x-nya kan 0, x-nya 0. Dari ini tadi, dari yang ini min e pangkat x-nya kan 0 ya, min e pangkat 0 ditambah C1. Jadi ini e pangkat 0 kan nilainya 1, maka C1 sama dengan 2 ditambah 1 kan ya, ini pindah ruas ke kiri sehingga C1 nya sama dengan 3. Nah, dari sini kita nyari y ya. Jadi y itu kita peroleh dari integral y aksen ya. Jadi yang ini tadi kita integralkan kedua ruasnya. Integral y aksen sama dengan integral negatif e pangkat min x plus c1 dx. Nah, ini integral dari y aksen kan y ya di sini. Terus selanjutnya integral dari min e pangkat min x. Nah, ini bisa Anda coba mengintegralkan dengan cara yang seperti ini tadi, yang di putih ini ya. Terus selanjutnya integral dari C1 kan C1x ditambah C2. Nah, untuk nilai awalnya diketahui bahwa y0 nya sama dengan 1. Nah, dimasukkan berarti y-nya kan 1, di sini 1 ini. Kemudian x-nya diubah jadi 0, e pangkat 0 kan jadinya ini. Kemudian C1 kali 0 ditambah C2 sehingga kita punya C2 sama dengan 0. Nah, dari sini maka kita punya penyelesaian nilai awal tersebut adalah, jadi kita masukkan semuanya di sini ya. Di sini C1-nya dimasukkan, C2-nya dimasukkan. C1-nya kan tadi 3, C2-nya kan 0, berarti Y sama dengan E pangkat min X ditambah C1-nya kan 3 ya, C1X 3X. Sedangkan C2-nya 0, sehingga ini merupakan penyelesaian dari nilai awal tersebut. Kemudian untuk selanjutnya, tentukan masalah nilai awal dari persamaan diferensial berikut ini. Nah, di sini ada 5 soal ya. Untuk yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini Anda coba caranya sama persis dengan yang sudah dicontohkan tadi. Kemudian ini mungkin ada beberapa bentuk integral parsial. Ini Anda bisa mengingat kembali bagaimana cara mengintegralkannya sesuai dengan konsep yang sudah kalian peroleh di kalkulus integral. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan diferensial PD orde 1. Nah, bentuk umumnya karena PD orde 1 maka dia turunannya adalah turunan ke 1 ya, turunan ke 1, sehingga dinyatakan sebagai y aksen sama dengan fxy atau dinyatakan sebagai mxy dx ditambah nxy dy sama dengan 0. Kemudian dari sini dikembangkan
NXY/DY, jadi dinyatakan ke dalam NXY/DY itu sama dengan negatif MXY/DX. Kemudian dinyatakan lagi ke DY per DX, maka kita punya negatif MXY per NXY. Nah, ini juga merupakan Y aksen sama dengan FXY, di mana FXY-nya ini merupakan ya negatif MXY per NXY. Selanjutnya yang pertama, bahwa PD orde 1 itu ada PD dengan variabel terpisah, PD eksak dan PD linier. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terlebih dahulu untuk yang variabel terpisah ya. Nah, persamaan diferensial dengan variabel terpisah sendiri itu dapat dibedakan menjadi variabel terpisah, kemudian variabel dapat dipisah, kemudian PD homogen dan tak homogen. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini kita masuk ke yang ini terlebih dahulu ya, yang terpisah terlebih dahulu. Nah, dari bentuknya ini udah kelihatan bahwa kalau variabel terpisah itu yang di depannya Gx adalah fungsi di dalam X, di depannya dy adalah fungsi dalam y, hy ya. Kemudian kalau variabel dapat dipisah, nah kita lihat bahwa di depannya dx ini ada fungsi dalam x dan fungsi dalam y. Di depannya dy masih ada fungsi dalam x dan fungsi y. Nah, ini harus dipisahkan. Jadi biar mudah penyelesaiannya, nanti dipisahkan yang di depannya dx itu harus fungsi dalam x, yang di depannya dy harus fungsi di dalam y. Kemudian ini yang bentuk homogen, kemudian ini yang tak homogen. Ini tidak kita bahas ya yang tak homogen ini. Oke, selanjutnya yang pertama adalah PD dengan variabel terpisah ya, PD dengan variabel terpisah. Bentuknya adalah Gx dx sama dengan Hy dy sama dengan 0 ya. Ini udah terpisah. Depan dx fungsi dalam x, depan dy fungsi dalam y. Nah, penyelesaian umum PD dari bentuk PD variabel terpisah ini adalah kedua ruas diintegralkan ya. Nah, karena integral dari 0 itu sama dengan suatu konstanta ya, ini langsung ditulis sebagai konstanta. Nah, sehingga kalau sudah terpisah seperti ini langsung diintegralkan. Nah, kita langsung lihat contohnya ya. Selesaikan PD x pangkat 5 dx ditambah y plus 2 kuadrat dy sama dengan 0. Kalau kita lihat depan dx dia sudah fungsi dalam x, depan dy sudah fungsi dalam y. Nah, langsung berarti kita integralkan kedua ruasnya. Integral x pangkat 5 dx ditambah integral y plus 2 kuadrat dy sama dengan integral dari 0. Kemudian integral dari x pangkat 5 dx kan 1/6 x pangkat 6 ditambah c1, kemudian integral dari y plus 2 pangkat 2 kan 1/3 kali y plus 2 pangkat 3 plus c2 sama dengan c3, integral dari 0-nya ini ya. Nah, kemudian kita bisa mengubah c-nya ini. Jadi ini bukan 0 ya, tapi c ya ini ya. C. Nah, jadi kita bisa mengubah karena c ini kan belum tentu ya, suatu konstanta tapi nilainya kan belum tentu. Sehingga bisa diubah C3 dikurangi C1 dikurangi C2 itu sama dengan C. Maka yang di baris selanjutnya ini langsung C. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa disederhanakan ya, disederhanakan kedua ruas ini dikalikan dengan 6 ya, dikalikan dengan 6 maka kita punya, jadi dikalikan dengan 6 dikali dengan 6 maka kita punya x pangkat 6 ditambah ini karena dikali 6 maka 2 ya, 2 kali y plus 2 pangkat 3 sama dengan 6c, dimana 6c nya sudah diubah jadi c ya, karena c sendiri tidak pasti maka ketika dikali suatu bilangan tertentu maka tetap suatu konstanta, maka tetap ditulis c. Nah, jadi penyelesaian umum persamaan diferensialnya adalah ini
X pangkat 6 ditambah 2 kali Y plus 2 pangkat 3 sama dengan C. Nah, ini persamaan penyelesaian umum dari PD. Kenapa umum? Karena di sini masih ada C-nya ya, masih ada C-nya. Kemudian untuk selanjutnya, nah ini Anda coba kembali ya, setelah tadi juga latihan untuk masalah nilai awal. Nah, ini juga untuk yang persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, akan tetapi di sini kalau kita lihat ini kan belum terpisah ya. Kalau seperti ini ya, maka ini harus dipisahkan. Jadi harus dalam bentuk apa tadi, gx dx tambah hy dy gitu ya. Sehingga ini yang di depannya dy harus dalam bentuk y, yang di depannya dx juga harus dalam bentuk x. Nah, kalau yang nomor 1 ini kuncinya adalah dengan mengalihkan kedua ruas ini dengan dx ya. Kita kali dengan dx. Maaf, ini enggak terlalu sensitif ini anunya. Kita kali dengan dx, maka kan kita punya 9y y dy ditambah 4x dx kan, dx sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, yang di depannya y sudah yang di depannya dy sudah y, depannya dx sudah x, maka tinggal mengintegralkan kedua ruas. Lalu untuk yang nomor 2 ini kan y aksen kan. Nah, y aksen itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk apa? dy per dx. dy per dx ya. Nah, begitu juga yang ini, dy per dx. Nah, kalau ini berarti ini harus kita ubah atau dimodifikasi biar depannya dx itu fungsi dalam x, depannya dy fungsi dalam y. Jadi ini dimodifikasi ya. Kan ini bisa y sama dengan y dx sama dengan negatif x dy kan. Nah, dari sini maka kita bisa membuat yang depannya y nanti dy, yang depannya dx juga dalam bentuk x. Nah, ini kan kita bisa mengubah 1 per min x dx sama dengan 1 per y dy. Nah, ini tinggal menyesuaikan ruasnya, nanti diintegralkan kedua ruas maka ketemu penyelesaian umumnya. Yang ini kan tinggal bisa dikalikan silang ya, terus dimasukkan nilai awalnya ini. Nah, saya yakin kalian pasti bisa ya untuk mencoba kelima soal ini.